Administrasi kesehatan merupakan suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan penilaian terhadap sumber dan tata cara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan terhadap kesehatan, perawatan kedokteran, serta lingkungan yang sehat. Sedangkan kebijakan kesehatan melingkupi berbagai upaya dan tindakan pengambilan keputusan yang meliputi aspek teknik medis dan pelayanan kesehatan serta keterlibatan pelaku atau aktor baik pada skala individu maupun organisasi atau institusi dari pemerintah maupun swasta. Pada wawancara tersebut, saya dapat mengambil 2 poin kesimpulan dari sudut pandang pentingnya tenaga kesehatan, yaitu yang pertama, bahwa peran tenaga kesehatan sangatlah penting, terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Lalu yang kedua adalah tenaga kesehatan memiliki peran yang penting khususnya dalam membantu proses persalinan. Tugas dari kader kesehatan yang dijalankan oleh beliau adalah yang pertama, melakukan pemeriksaan jentik secara berkala pada tiap rumah ke rumah setiap 2 minggu sekali pada hari Jumat. Lalu yang kedua, melakukan sosialisasi tentang pencegahan DBD. Selain itu, beliau juga harus membuat sebuah laporan rutin tentang hasil pemeriksaan jentik. Dalam wawancara saya terhadap bapak tersebut memberikan sebuah kesimpulan dan wawasan mengenai tugas dari kepala puskesmas, yaitu yang pertama, mengatur semua aktivitas organisasi, lalu mengawasi dan memonitor semua kegiatan kantor, lalu yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap capaian program, yang keempat, membina karyawan, yang kelima, mengatur kegiatan administrasi dan UKP, yang keenam, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja baik di luar atau di dalam gedung, lalu yang ketujuh, melakukan pengawasan terhadap manajemen keuangan dan mengikuti kegiatan rapat dengan pihak-pihak terkait.
Dari wawancara yang saya lakukan, saya dapat menambah wawasan saya mengenai tugas yang dilakukan oleh Ibu Noviani. Pada saat beliau menjabat sebagai penanggung jawab bidang perencanaan dan informasi, beliau memiliki 3 tugas utama, yaitu seperti melakukan perencanaan pada dana APBD dan APBN, lalu melakukan pengumpulan data, yaitu untuk penerbitan data profil kesehatan dan publikasi, dan yang ketiga melakukan evaluasi dan pelaporan, yaitu pada evaluasi program dan pelaporan pada kinerja instansi pemerintahan. Selain itu, ketika beliau menjabat sebagai penanggung jawab bidang surveillance dan imunisasi penyakit, pada saat ini beliau memiliki 3 tugas utama, yaitu dalam hal pengendalian, yaitu melakukan tracing dan intervensi terhadap penyakit. Lalu yang kedua, melakukan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas terhadap tenaga surveillance sesuai dengan standar. Dan yang ketiga adalah melakukan pemberdayaan sumber daya, seperti memberikan pelatihan khusus terhadap sumber daya di puskesmas. Dari wawancara yang telah saya lakukan, saya dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa peran dari aktor kesehatan masyarakat sangatlah penting. Apalagi di masa pandemi ini, di mana peran dari aktor kesehatan masyarakat sangat dominan, terutama dalam memutuskan suatu kebijakan kesehatan. Selain itu, kolaborasi antara aktor kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan sangat diperlukan. Hal ini demi terwujudnya untuk meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.